jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah jangan tertipu oleh dunia. Dan sebelum kita bahas tipuan dunia yang ke-6 ya, kita akan kembali melihat sebuah video tayangan. Ada suami tega dorong istrinya demi mendapatkan klaim asuransi. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan itu nggak mungkin gitu loh. Itu kita ambil hikmahnya ya, luar biasa. Maksudnya segala keburukan kita itu Allah tahu. Sampai Allah kasih lihat ada orang tiba-tiba ngambil gambarnya. Ini subhanallah luar biasa banget ya. Nah ini Ustadz Syam nih, kita lanjut lagi ke tipuan dunia yang ke-6 ini. Ya yang biasanya tadi mungkin kita udah lihat tayangannya, ini akan berhubungan dengan orang yang terdekat. Ini pasangannya sendiri, suaminya sendiri atau mungkin istrinya sendiri. Nah mungkin ada lain nggak selain dari tipuan tadi tuh yang ngedorong suaminya terus istrinya ke jurang, apalagi yang membahayakan Ustadz Syam. Nauzubillah min zalik, kita kan sama-sama belajar semuanya nih. Silakan tafadhol Ustadz Syam. Habib guruku, Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat dalam Al-Qur'an sudah dibahas tadi di segmen-segmen sebelumnya. Maka di segmen yang sekarang kita melaju ke ayat yang lain. Seperti Allah katakan dalam surah Ali Imran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi ternyata manusia itu diberikan syahwat, keinginan ya, karena dengan perhiasan tadi daripada pasangannya ya, kemudian daripada harta benda, perhiasan. Dan subhanallah, kalau kita lihat video tadi itu sebenarnya motifnya bukan mencelakakan pasangan, tapi karena ingin dengan harta. Jadi harta itu adalah tipuan dunia, akhirnya mencelakakan pasangan. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada harta duniawi yang menipu, akhirnya mencelakakan orang yang selama ini mendampinginya. Namun jikalau ditanyakan apakah pasangan kita juga bisa menjadi tipuan dunia, jikalau pasangan itu melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pasangan tersebut membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau pasangan tersebut mengajak kita daripada keburukan, maka subhanallah Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sesungguhnya partner itu untuk apa? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau mau dilihat apakah pasanganku ini tipuan dunia atau enggak, lihat apakah dia saling menolong dalam kebaikan nih atau saling menolong dalam ketakwaan. Maka kalau udah saling menolong dalam ketakwaan dan kebaikan, insya Allah menjadi pasangan yang bukan hanya perhiasan dunia tapi juga perhiasan akhirat. Kenapa? Saling mengingatkan, Mas udah sholat belum? Mas udah ngaji belum? Sang suami pun mengingatkan, Dek kalau kamu belajar ini subhanallah. Maka ini adalah sesuatu yang baik di dunia, insya Allah baik juga di akhirat. Karena kita lihat nabi-nabi itu menikah gitu ya. Jangan karena mendengar ini langsung mengatakan, kalau begitu saya tidak mau punya pasangan. Enggak, nabi-nabi pun menikah, an-nikahu sunnati ya. Nikah itu adalah sunnahku kata baginda Nabi SAW. Namun ternyata di dalamnya ada saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang mana dong yang bisa berbahaya pasangan itu? Yang tidak saling mengingatkan dalam kebaikan tadi. Justru mengingatkan dalam dosa. Justru saling menolong dalam keburukan. Misal pasangan suami istri bekerja sama supaya dapat klaim asuransi. Kalau tadi kan istrinya dirugikan. Kalau mungkin ada yang suami istri bekerja sama supaya dapat klaim asuransi misalnya. Atau ada suami istri yang misalnya bekerja sama dalam keburukan untuk menipu orang lain. Dua-duanya pedagang nih. Dia tahu suaminya menipu dalam berdagang. Tapi istrinya
semuanya diem-diem aja, adem-adem aja menikmati uang hasil dagangan, ternyata itu adalah barang tipuan. Maka itu adalah saling bekerja sama dalam keburukan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zawjin tusayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin anhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Subhanallah, doanya cukup panjang, tapi ini insya Allah adalah doa untuk terhindar daripada tetangga yang jahat, daripada pasangan yang membuat kita beruban sebelum waktunya, artinya tua sebelum waktunya karena dia menjadi tipuan dunia, dan dari anak-anak yang durhaka, anak-anak yang menjadi tuan ya bagi orang tuanya. Maka subhanallah, ini doanya insya Allah dipelajari sama-sama oleh jamaah insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, jadi bicara masalah tentang menjerumuskan suami istri ini macam-macam bentuknya. Suaminya korupsi, istrinya justru mensupport ya, gitu segala macam ya. Ini kebagian juga dosanya, nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya. Kita akan lanjutkan dengan tipuan dunia yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini ya, sering jalan sama kita, sering ngobrol sama kita, sering ketemu sama kita, katanya gitu. Nah, ini apa nih Ustadz Maulana, mohon izin? Berarti tipuan yang ketujuh ini adalah teman. Berarti Mas Pan. Enak aja Ustadz Maulana. Masya Allah. Izin Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik sekali hari ini kita mempelajari tipuan agar supaya kita bisa waspada. Mempelajari sesuatu yang membahayakan supaya kita tidak tergelincir. Mempelajari tentang bahaya tipuan dunia supaya kita tidak terpaut, tidak dikait, sehingga kita susah untuk beribadah, susah untuk melakukan kebaikan disebabkan karena kita terlena akan tipuan dunia. Ternyata tipuan dunia apa? Lagi seneng banget. Ya. Ternyata tipuan dunia. Ya. Ternyata tipuan dunia yang ketujuh yaitu teman. Tu dua tiga teman. Tu dua tiga teman. Ternyata teman itu adalah termasuk tipuan. Karena kenapa? Carilah teman yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan teman yang menjerumuskan. Teman yang baik itu senantiasa mengingatkan. Teman yang baik itu senantiasa menuntun. Teman yang baik itu senantiasa ibaratnya menyelamatkan kita. Maka teman yang baik itu berada di kala kita susah. Itulah teman. Dia datang ketika kita susah. Tapi ketika kita senang-senang, itu bukan teman. Itu teman menghabiskan barang kita ya. Ya, tanggal baru teman banyak. Pertengahan bulan akan sedikit. Akhir bulan makin menjauh. Ya. Dia nggak tahu. Sesungguhnya akhir bulan itu sudah dekat dengan awal bulan. Iya, itu yang salah. Ujung-ujungnya ngutang. Ujang. Tiba-tiba datang di akhir bulan. Kamu baik banget. Ujung-ujungnya pasti itu. Ngutang itu. Maka jauhlah teman yang mana? Teman yang malas. Teman yang malas beribadah tinggalkan. Karena juga mengakibatkan kita juga malas ibadah. Teman yang egois, mau menang sendiri. Teman yang sering berbohong. Otomatis kita berada dalam kebohongan itu. Minimal ikut andil dalam kebohongan. Apalagi jauhilah teman yang tidak dapat dipercaya atau suka ingkar janji. Bahaya. Jangan-jangan nanti kita tertipu dengan itu. Kemudian yang mudah memutuskan silaturahmi. Ntar musuhan, ntar baik lagi, ntar musuhan, teman lagi. Ini bahaya, dia sudah musuhan, kita ikut campur dalam musuhannya itu. Ternyata tiba-tiba dia sudah baikan, kita belum. Pengalaman Ustadz. Makanya kalau ada teman yang lagi musuhan jangan ikut campur. Bertahu bermusuhan, kita iya kan. Pada suatu ketika besoknya dia berjalan berdua, kita udah musuhan sama orang itu. Sakit hati kita.
Jauhilah teman yang bermuka dua. Yang sombong, yang ria, yang bangga dengan dosanya. Dan yang dengki, hindari itu. Makanya ada doanya. Ikut yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka Hubbaka wa hubba wa hubba may yuhibbuka man yuhibbuka wal amala wal amal wa amalat lazi wal amal alladhi yuballiguni yuballighuni hubbaka hubbaka Allahumma ja'al Allahumma ja'al hubbaka hubbaka ahabba ahabba ilayya ilayya min nafsi min nafsi wa ahli wa ahli wa minal mail wa minal ma'il baradi. baridi. Amin. Amin, amin. Tahu ya nggak Rabbal artinya? Alamin. Ya Allah, berikanlah aku dalam artinya mohon berikanlah kepadaku kecintaan dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Jadi kecintaannya orang yang mencintaimu, bukan kecintaan orang yang membencimu. Dan kita memohon apa? Amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Sehingga kita mendapatkan kecintaan Allah. Karena yang menyebabkan kita masuk surga bukan pahala. Tapi ridha Allah. Masya Ya Allah, Allah. jadikanlah kecintaanmu lebih aku cintai daripada diriku dan keluargaku. Serta air yang dingin. Masya Allah. Orang pasti suka air dingin itu. Iya benar. Kalau minum Saya air minum air es. dingin ya. Kalau saya beda. Kenapa begitu? Saya sukanya mandi pakai air es. Oh, mandi Air pakai dingin. air- Makanya mandinya Iya. mandi di jam 2. Oh lah, Iya. bisa Enak aja. Orang pagi-pagi aja lagi haji aja AC-nya dimatiin, Ustaz Maulana matiin tuh malam-malam, iya kan? Iya. Air Gimana suka hangat. dingin? Hah? Aku suka dingin kalau mandi. Kalau mandi, iya, Kalau iya. di luar, kalau mau sehat katanya yang di luar itu harus dingin, Oh, yang di Masya dalam Allah. yang hangat. Oh gitu, ya Allah ya Rabbi. Makasih banyak Ustaz Maulana. Ya ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi, saya masih punya tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah. Ini ada tentang seorang ibu yang memaksa anaknya untuk meminta-minta. Nauzubillah min dzalik. Ini dia tayangannya. M, seorang ibu rumah tangga atau IRT, mengeksploitasi anaknya dengan cara menyuruh berjualan tisu dan mengemis. Menurut Kapolsek Panakukang, Selasa 3 Desember 2019, Kompol Jamal Fatur Rahman mengatakan M diduga menyuruh anaknya mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dugaan awal adalah adanya eksploitasi dengan mengemis atau meminta-minta ke pengunjung di Mall Panakukang. Dikutip dari tribunmakassar.com, M ditangkap tim Polsek Panakukang pada Senin 2 Desember 2019. Tersangka dikenakan pasal 88 Junto 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu juga akan diterapkan UU tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga pasal 45 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman maksimal 10 tahun dan minimal 3 tahun penjara. Nauzubillah ya Allah. Masya Allah. Itu biar rasa tuh juga orang tuanya. Tapi kadang-kadang kita serba salah ya. Maksudnya orang tua ini kan pasti biar bagaimanapun tetap sayang sama anaknya. Mungkin kondisi ekonomi ini orang tua yang malas kebanyakan. Dan tipuan yang berikutnya ini berhubungan Iya. ternyata dengan orang tua Pak Kiai. Iya. Tapi kayak tadi kita lihat video tayangan kita ini coba kita kaitkan dengan tema ya. Ini kan agak serba salah ini anak. Maksudnya orang tua ini kan meminta-minta disuruh anaknya gitu kan. Kalau nggak dilakukan ntar takutnya anak dibilang durhaka nggak mau ngikutin kata orang tua. Betul Sedangkan pintu sekali. surga kita ini kan ada di orang tua gitu loh salah satunya. Mohon izin penjelasannya Pak Kiai. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Mohon izin Kak Fadli. Siap Pak Kiai. Kiai Maulana, Kiai Syam. Pemirsa Indonesia yang saya cintai, saya hormati, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk siapapun dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata laisa minna malam yu'adib ibnahu. Bukanlah termasuk golongan aku bagi orang yang tidak pandai mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Memang si panggung ini dunia panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi di Yunani. Setiap kita dapat satu peranannya harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpula-pula. Mengapa kita kok diam saja? Bersandiwara. Iya. Kayaknya lagunya siapa ya? Nah ini kebanyakan biasanya orang bicara soal durhaka anak. Nihilan di India itu bisa mamahnya ibunya itu umur 23 tahun nihilan pemuda. Itu masukkan ke meja hijau emaknya. Lantaran seorang ibu itu melahirkan tanpa izinnya. Allahu Akbar, gila itu anak.
Kemudian ada seorang anak, maaf, sudah dewasa, membiarkan atau memasukkan emaknya ke panti werda, panti jompo. Itu biasanya anak durhaka. Apakah nggak ada orang tua durhaka? Loh, zaman jahiliyah dulu lahir perempuan kubur hidup-hidup, betul? Lahir kubur hidup-hidup, sekarang belum lahir dalam kandungan sudah abortus provokatus. Sudah dibunuh. Makanya saudara, orang yang banyak, maaf izin, ibu bapak yang bisa memberikan makan dengan barang yang haram. Tadi Pak Kiai Syah mengatakan, barang haram dimasukkan kepada anak, kemudian itu jadi atau bapaknya makan, ibunya makan, jadi darah daging, sperma dan ovum, kemudian maaf janin membesar, kemudian kanak-kanak, remaja, pantas tuh anak durhaka. Tetapi sekarang kebalikannya, emaknya durhaka, sorry banget. Karena gak punya iman, anaknya suruh meminta-minta. Sempat seorang bapak datang pada Umar bin Khattab, saya punya anak nakal banget nih, bandel, gak karuan. Umar bin Khattab gak langsung menjudge itu anak, panggil anak. Kamu durhaka. Apakah saya seorang anak gak punya hak untuk mempunyai ayah yang soleh, mamah yang solehah? Saya nggak pernah diberikan makan yang halal. Saya nggak pernah diajarkan sholat. Saya nggak pernah diajarkan mengaji baca Al-Quran. Beginilah saya. Ternyata Umar bin Khattab mengatakan, kamu seorang ayah lebih durhaka lebih awal ketimbang anakmu. Ini ya Rasul mengatakan, laisa minna ma'lam yu'adib ibnahu. Bukanlah termasuk golongan aku bagi orang yang tidak pandai mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Yuk kita baca doa. Ikuti pemirsa Indonesia di rumah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni. Rabbi ja'alni. Muqimas salati. Muqimas salati. Wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Rabbana. Rabbana. Wa taqabbal du'a. Wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli. Rabbana ghafirli. Wali walidayya. Wali walidayya. Walil mu'minina. Walil mu'minina. Yauma yakumul hisab. Yauma yaqumul hisab. Hal ini kita minta kepada Allah untuk jadikan kita ini keluarga atau pribadi yang menegakkan sholat. Ya, wa min dzurriyyati juga termasuk anak cucuku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa-doa kami dan seterusnya. Masya Kabul Allah. insyaallah. Amin, Sukses, amin ya Rabbal Alamin. Dan berkah selalu. Jazakallah khairan Ya. kasihan, makasih banyak Ustaz Kiai ya. Ya, Karena kalau baik. kita bicara masalah selama ini anak durhaka ternyata banyak juga orang tua yang zalim bahkan Oh, ya. iya, iya. Udah melebihi lagi dari durhaka Iya. buat anak-anaknya. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang nih karena hari ini spesial banyak banget pertanyaan masuk, kayaknya kita perlu tambah lagi nih tanya jawabnya ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Ustadz Ustazah, Assalamualaikum, mau nanya, ada nggak sih amalan dalam Islam agar orang tua tuh bisa tobat dan menjauhi maksiat? Karena maaf ya, mungkin kurang ilmu agama, jadinya ayah saya itu jadi gampang ditipu dan diajak oleh teman-temannya untuk minum minuman keras. Bahkan sampai maaf, terjerumus kehidupan malam. Saya kasihan sama ibu saya yang setia bertahan. Ustadz Ustazah, amalan apa yang bisa membuat orang tuh tobat? Terima kasih, mohon jawabannya. Pak Kiai yang lebih senior nih. Mohon izin, Ya, silakan Pak Kiai dijawab. jawabannya slowly but sure. Slow, pelan-pelan pada orang tua, tetapi juga sampai pada tempat tujuan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, amalannya banyak, kita baca Fatihah, kita baca doa-doa yang lain. Atau ada kata Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya salam, salimna wal muslimin, khususan Bapak pun, ya si fulan. Atau Allahumma ya hafizna minaz zulumati ila nur, khusus kepada ayah kita tersayang. Ya, kemudian juga anak yang berbakti pada orang tua berdoa yang namanya itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Dan saya yakin orang tua seperti itu pada saat kita membaca doa kepada Allah, Allah akan membulak-balikan hatinya kita dan dia. Termasuk Allahumma
Ya satar ustur uyubana bisatikal jamil, Allahumma ya kafi ikfina sarra zolimin. Ya, kita berlindung dari sikap yang zolim, terutama orang tua kita. Saya yakin Allah akan memberikan hidayah, petunjuk. Amin. Insya Allah, amin. Amin. Ya. Jadi anak terus aja doain ya. Doain biar terus. orang tuanya dapat hidayah. Tapi contohin juga. Masya karena Allah. anak yang soleh seperti itu. Betul. Baik. Biar orang tua pas ngeliat anak juga jadi malu Jadi gitu. malu. Masya Allah. Sip. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya nggak usah ngomong kasar juga sama orang tua. Biar bagaimanapun orang tua tuh harus dijaga ya. Fala taqul lahuma uff. Masya Allah. Wa tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Terima kasih banyak Pak Kiai. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Masih dari Instagramnya hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz, saya mau nanya ini. Rumah tangga saya udah 3 tahun ini diganggu oleh pelakor. Nih temanya pas banget nih, tipuan dunia yang katanya bikin laki-laki suka tergoda adalah wanita. Nah Ustadz, saya udah sabar selama 3 tahun bahkan hampir cerai, tapi kami rujuk lagi. Ini karena kemarin ya ketahuan suami saya dengan wanita baru lagi. Saya udah nggak tahan. Bolehkan saya mengajukan cerai daripada hati saya dipermainkan terus? Nah nih Ustadz Syam nih, ini mungkin pernikahannya masih muda, 3 tahun ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang benar, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi diberikan perhiasan bagi di dunia ini adalah pasangan atau wanita-wanita. Maka sangat manusiawi sekali jikalau seorang laki-laki itu senang melihat wanita di luar sana. Maka ulama kita mengajarkan bahwasanya kenyangkan perutnya, kenyangkan matanya gitu. Jadi dikenyangkan mata itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suami pulang ke rumah maka puaskan matanya dengan istri yang berhias, karena kadangkala kita juga nggak introspeksi sebagai istri, kadangkala kalau keluar rumah malah berhias, di dalam rumah malah tidak berhias. Maka subhanallah kenyangkan mata, perut dan juga maaf kemaluannya. Maka subhanallah inilah solusi daripada ulama kita. Dan doakan, kalau ditanyakan boleh nggak saya minta cerai, ditanyakan boleh ya boleh-boleh saja, namun itu bukanlah solusi terbaik. Kenapa? Karena belum tentu setelah cerai ada perubahan di antara keduanya. Wallahu ta'ala. Betul, ternikah lagi nggak taunya suaminya Sama nggak aja. lebih baik juga dari yang sebelumnya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi perbaiki lebih bagus insya Allah. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram ya. Dari @fatan_yus. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Apakah benar bahwa tipuan dunia yang ada saat ini makin banyak macam-macamnya? Bukan hanya terjadi karena godaan setan, bahkan tipuan dunia ini sudah terjadi akibat perintah Dajjal. Dan menandakan Dajjal itu akan segera keluar. Benar gak nih Ustadz? Wah ini udah bobo Dajjal nih. Gimana Ustadz Maulana Dajjal Monijin? itu kalau di daerah saya pembohong besar. Pembohong besar. Penipu. Kalau biasa kalau orang tua lagi marah, dasar Dajjal betul itu orang. Oh. Jadi itu kalau istilah Dajjal itu istilah adalah bentuk tipuan. Dan tipuan terbesar memang Dajjal. Kalau dia kasih surga, kasih neraka, berarti surga itu buat Dajjal berarti nerakanya dari Allah. Jadi memang tipuan. Bahkan pendusta ataupun tipuan terbesar adalah Dajjal karena memberikan sesuatu iming-iming yang sehingga berkata begini, aku bisa menghidupkan. Jadi dia berlaku, nauzubillah, tipuan terbesar karena mengaku dirinya Tuhan. Nauzubillah, mengaku dirinya. Makanya iblis sendiri pun kaget. Ini Dajjal, iblis, nauzubillah, iblis laknatullah, sejahat-jahatnya iblis nggak pernah mengaku Tuhan. Sementara Dajjal mengaku Tuhan. Maka siapapun yang ikut dalam tipuan itu berarti para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk dalam tipuan Dajjal. Amin, ya Allah. Kalaupun berkata ini adalah bagian dari tipuan Dajjal, berarti alhamdulillah kita sudah disadarkan. Kita sudah disadarkan. Maka ketika kita sadar berarti kita harus memperbaiki diri. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Terima kasih banyak juga yang sudah mengirimkan pertanyaan yang belum dijawab. Jangan berkecil hati. Insya Allah nanti di lain kesempatan mungkin bisa dijadikan tema atau mungkin dijadikan subtema. Nah sekarang kita akan lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita nanti akan bermuhasabah bersama ya. Dipimpin guru kita Ustadz Syam dan juga kita berdoa bersama dipimpin guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.